Saudara, tidak terasa kita sudah masuki hari terakhir di dalam tahun 2013 ya. Jadi tinggal berapa jam lagi kita sudah akan mengakhiri tahun 2013. Saya ingat kalau waktu sekolah dulu ya, setiap akhir tahun guru suruh kami mengarang. Tulis apa tekadmu di dalam tahun yang baru gitu ya. Kalau waktu dulu masih SD kelas 2, kelas 3, waktu itu sekolah Mandarin saya ingatnya ya. Lalu disuruh bikin tekad itu, wah tekadnya banyak sekali. Tapi lama-lama pikir-pikir, tekad-tekad sudah itu ya, akhir tahun sama saja, begitu ya. Nanti kalau tahun baru buat tekad lagi, akhir tahun sama saja. Ya. Tetapi saudara, kita bersyukur Tuhan kita mengasihi kita ya, meskipun seringkali kita mengingkari janji, tetapi kita bersyukur Tuhan masih senantiasa memberikan firman-Nya kepada kita, sehingga kita boleh belajar firman Tuhan dan kita boleh dikuatkan kembali. Hari ini kita akan membaca Alkitab. Mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan membaca dari 1 Samuel pasal 7 ayat 2 sampai 12. 1 Samuel 7 ayat 2 sampai 12. Mari kita secara bertanggapan membaca. Saya ayat 2, Bapak Ibu ayat yang ketiga. 1 Samuel 7 ayat 2 sampai 12. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian: jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, jauhkanlah para Allah asing dan tunjukkan hatimu pada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka Dia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asyitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel di Mizpah, maka aku akan berdoa kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah, majulah raja-raja orang Filistin dan datanglah Israel. Setelah didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengucapkan korban domba yang khusus, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan jawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang Israel dari Mizpah mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai di Bethel. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab, ya, istilah Ebenezer itu 3 kali dicatat di dalam Alkitab. Yang pertama yaitu tercatat di dalam pasal 4 dari kitab yang sama, yaitu 1 Samuel. Di dalam pasal 4, di dalam ayat 1 dan 2, saya bacakan pasal 4 1b, orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Lalu ayat 2, orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel ketika pertempuran menghebat.
Terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Jadi saudara, istilah atau nama Ebenezer itu pertama kali dicatat di dalam 1 Samuel pasal 4 ayat 1. Itu adalah nama tempat. Pada waktu bangsa Israel berperang, saudara, di sini dikatakan orang Filistin berkemah di dekat Ebenezer. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dekat Ebenezer. Orang Filistinnya di Afek. Jadi itu nama tempat di mana mereka berperang. Saudara, pada waktu peperangan itu orang Israel kalah dengan orang Filistin. Bahkan di tempat yang bernama Ebenezer, Ebenezer adalah sampai di sini atau sampai sekarang Tuhan menolong kita. Di tempat yang namanya begitu bagus, sampai sekarang Tuhan menolong kita. Tempat itu namanya Ebenezer. Tapi bangsa Israel mati, kalah di situ, 4.000 orang terbunuh mati. Saudara. Lalu kedua dicatat di dalam pasal berikutnya, kita lihat di dalam ayat 10, pasal 4 ayat 10. Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu dari pihak Israel. Gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki di tempat yang sama, di tempat Ebenezer. Saudara, kita sering mendengar Ebenezer sampai hari ini atau sampai sekarang. Tuhan menolong kita. Tetapi kenyataannya bangsa Israel, saudara, di tempat yang namanya begitu bagus, di tempat yang dipuja-puja supaya Tuhan menolong mereka, kenyataan mereka kalah. Setelah 4.000 orang gugur, sekarang dikatakan 30.000 orang gugur. Ini suatu peperangan yang sungguh menyedihkan. Kalau kita melihat sepanjang sejarah bangsa Israel, khususnya setelah Yosua, mereka setelah masuk tanah Kanaan, saudara, mereka itu dipimpin oleh hakim-hakim, selalu diserang oleh orang Filistin. Memang itu musuh besar mereka. Mereka mengharapkan kalau di Ebenezer ada suatu pertolongan, namun kenyataannya 4.000 gagal. Setelah 4.000 gagal, saudara, mereka masih tidak sadar. Mereka akhirnya mengatakan perang lagi, maju lagi dengan membawa apa? Tabut Allah. Ya. Kalau kita lihat, mungkin saudara ada yang belum pernah lihat tabut Allah ya. Di sini saya tunjukkan tabut Allah. Tabut Allah itu, saudara, adalah gambar seperti meja begitu ya. Atasnya itu gambar malaikat. Tabut perjanjian Allah ini adalah perintah Allah supaya bangsa Israel membuat. Mereka membuat tabut ini pada waktu mereka perjalanan di padang pasir. Setelah keluar dari Mesir, mereka membuat itu. Jadi tabut ini, saudara, diangkut. Gak sembarangan orang angkut, ada aturannya semua. Dia ditutupi, ya, karena ini adalah melambangkan kehadiran Allah. Jadi tabut perjanjian melambangkan kehadiran Allah. Di dalam tabut ini ada 10 hukum Allah, ada roti mana, ada tongkatnya Harun. Jadi bangsa Israel pikir-pikir ya, wah perang kali ini kalah. Lalu mereka mengingat tabut Allah. Mereka mengingat pada waktu mereka jalan di padang pasir, tabut Allah ini yang memimpin mereka. Pada waktu mereka menyeberang sungai Yordan, tabut Allah ini berjalan duluan. Makanya terbelahlah sungai Yordan itu. Waktu mereka mengelilingi kota Yeriko, saudara ingat, tembok Yeriko itu roboh karena tabut Allah ini berjalan di depan. Lalu mereka pikir-pikir, oh iya, kita angkut saja tabut Allah. Saudara, mereka menganggap tabut Allah ini adalah seperti jimat. Ya. Mereka kalah tidak mencari Allah, tetapi cari tabut Allah. Tabut Allah yang dicari. Mereka menyangka bahwa kunci kemenangan mereka pada tabut Allah ini. Maka mereka bilang, ayo tabut Allah sekarang diambil, dibawa, diangkut. Diangkat. Waktu dikeluarkan di dalam medan peperangan, memang terjadi sesuatu gempa bumi, keributan ya, sampai musuh takut, tapi itu musuhnya takut cuma sebentar. Akhirnya mereka perang, kalah lagi, yaitu 30.000 orang mati. Yang lucu lagi, saudara, tabut perjanjian Allah dirampas, dibawa pergi. Saudara, yang mereka puja-puja, mereka menganggap ini Allah yang bisa menolong. Sekarang
mengizinkan tabut itu diangkat pergi. Supaya bangsa Israel tahu yang menolong mereka bukan tabut, tapi Allah. Saudara, bangsa Israel kasihan sekali. Mereka telah meninggalkan Allah. Mereka hanya mendewakan benda-benda kudus. Bangsa Israel mendewakan bait Allah, maka Tuhan mengizinkan bait Allah dihancurkan. Ya kan? Bait Allah yang didirikan oleh Salomo dihancurkan oleh Nebukadnezar. Yang didirikan oleh Herodes waktu zaman Tuhan Yesus akhirnya tahun 70 juga dihancurkan oleh tentara Romawi yang dipimpin oleh Titus. Allah mengizinkan. Apa yang Allah mengatakan, ia dirikan. Sekarang Allah mengizinkan dihancurkan karena apa? Bangsa Israel sudah menaruh sandaran kepercayaan hanya kepada benda-benda kudus. Saudara, ini merupakan suatu pelajaran bagi kita. Seringkali kita tanpa sadar, ya, kegiatan di gereja itu bisa menjadi satu dewa kita, jimat bagi kita. Ya. Mungkin salib, ya, gambar salib, mungkin apa sesuatu yang kita tidak sadar. Akhirnya itu kita melupakan Tuhan, menomorsatukan benda-benda kudus atau lambang-lambang daripada keagamaan. Saudara, kali ini bangsa Israel kasihan sekali. Ya. Di sini dikatakan mereka gugur 30.000 orang. Lalu apa yang terjadi? Saudara, kita kenal dengan istilah Ikabod. Ikabod, telah lenyap kemuliaan dari Israel. Waktu perang terjadi, saudara, ya, tabut Allah diangkut, kedua anak Eli terbunuh mati. Itu memang sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Tuhan sudah mengatakan dua anak Eli yang begitu rusak, yang begitu tidak menghormati Tuhan, yang begitu mencuri persembahan Tuhan, Tuhan akan hukum mereka mati pada waktu yang bersamaan. Jadi peperangan kali ini kalah, itu memang kehendak Tuhan. Sehingga kedua anak Eli dibunuh mati. Saudara, waktu Eli mendengar tabut Allah ditawan sebagai hamba Tuhan yang sudah cukup tua, dia pun juga kaget dan jatuh ke belakang, tulang lehernya patah, mati. Jadi Eli pun juga mendewakan tabut Allah. Lalu menantunya Imam Eli, istri dari Pinehas, juga mati waktu melahirkan. Lalu waktu dia melahirkan anak dalam kesakitan, mendengar suami meninggal, mertua meninggal, tabut Allah ditawan, bangsa Israel kalah. Dia, saudara, waktu itu dia meninggal. Dan dia sebelum meninggal, dia memberikan anaknya nama apa? Ikabod. Habis, kemuliaan Allah habis. Saudara, bangsa Israel, mereka mendewakan tabut Allah. Mereka merasakan kalau tabut ditawan, sudah habis, kemuliaan Allah sudah habis, lenyap dari bangsa Israel. Saudara, kita melihat mereka cukup kasihan sekali. Hati mereka tidak kepada Tuhan lagi. Saudara, kalau kita melihat bangsa Israel setelah masuk tanah Kanaan, setelah Yosua meninggal, kurang lebih 150 tahun mereka di bawah pimpinan hakim-hakim. Mereka melakukan banyak dosa. Kalau saudara membaca kitab Hakim-Hakim, ya, seringkali dikatakan demikian. Pada waktu itu bangsa Israel tidak ada raja, hidup semaunya sendiri. Apakah waktu itu tidak ada raja? Memang nggak ada raja yang kelihatan, tetapi ada teokrasi. Ada Allah yang menjadi raja, saudara. Allah yang memimpin mereka. Tetapi bangsa Israel melupakan Tuhan. Lalu mereka melupakan Tuhan, menyembah berhala, hukuman datang. Lalu musuh datang menyerang, mereka mulai berdoa. Maka Tuhan membangkitkan Gideon lah, Simson lah, Ehud lah, banyak sekali hakim-hakim yang Tuhan bangkitkan. Saudara, waktu mereka diserang musuh, mereka bertobat, ya. Sudah itu begitu lagi, kurang lebih 150 tahun hidup dalam keadaan demikian, semaunya sendiri. Saudara, coba kita bayangkan sebuah negara, kalau nggak ada pemimpin, semua mau hidup semaunya sendiri, kacau. Jangan bilang negara, coba gereja saja. Si A bilang begini, si B begini, si C maunya begini, kacau. Jangan bilang gereja, keluarga saja juga. Si suami mau sendiri, istri mau sendiri, anak semau sendiri, cucu mau sendiri, serumah itu kacau balau. Bangsa Israel mau hidup semaunya sendiri. Makanya hidup tidak ada damai, tidak ada ketentraman sepanjang 100 tahun lebih. Alkitab dikatakan di zaman hakim-hakim
Bangsa Israel hidup semaunya sendiri, tidak ada raja. Sebenarnya raja ada, Allah sebagai raja, teokrasi. Tetapi mereka tidak mau menghargai Allah. Mereka mau seperti bangsa lain punya raja sendiri. Saudara, bangsa Israel di dalam zaman hakim-hakim, apa yang terjadi? Semua hidup semaunya sendiri. Terjadi pemerkosaan, pembunuhan, perampokan, apa saja terjadi. Saudara baca kitab hakim-hakim, menyedihkan. Semaunya sendiri. Memang manusia itu sifatnya begitu, saudara. Kalau dibiarkan ya sudah, ya. Aku mauku, kamu maumu, sudah. Nggak akan ada suatu kedamaian yang aman, itu nggak ada. Sebab semua orang egois maunya sendiri. Jadi saudara, itu keadaan bangsa Israel pada waktu itu. Makanya saudara, Tuhan mengizinkan peperangan terus terjadi. Waktu itu Samuel masih kecil, ya. Lalu Alkitab mencatat setelah 20 tahun kemudian, setelah di dalam Kejadian pasal 4, 20 tahun kemudian, saudara, Tuhan membangkitkan Samuel. Tabut Allah ditawan oleh musuh, nggak lama musuhnya ketakutan, saudara. Musuhnya dihukum oleh Tuhan. Orang yang tidak percaya kepada tabut Allah, Tuhan akan menunjukkan kuasa Tuhan. Mereka sakit, ya. Ada yang bilang itu sakit ambeien, ya. Jadi mereka akhirnya mengembalikan tabut Allah. 20 tahun kemudian, saudara, Samuel berdiri. Ya inilah yang terjadi, saudara, yang kita baca tadi di dalam pasal 7. Ya, di dalam pasal 7. Ya, sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yerim, yaitu di tengah-tengah Israel. Waktu itu, saudara, Samuel bangkit. Barulah ada Ebenezer yang sesungguhnya. Di sana Samuel bangkit, saudara. Samuel adalah seorang imam, dia juga seorang nabi, juga seorang hakim yang terakhir yang diangkat oleh Tuhan. Saudara, kalau saya lihat Samuel, sungguh-sungguh saya itu kagum sekali, ya. Seringkali kita mengatakan, waduh, anak-anak sampai di Amerika ini bagaimana ya hidupnya, ya. Nanti akan ikut mereka. Memang benar, banyak anak-anak sudah sampai di Amerika ini, ya, yang rohaninya baik-baik, yang sudah gampang terpengaruh itu jadi jelek. Tetapi kalau kita lihat Samuel, hidup di tengah-tengah keluarga Eli yang rusak, dia tetap murni. Hari ini banyak orang tua alasannya saya nggak mau melayani Tuhan, nggak ada waktu, saya mau nemeni anak saya. Saya bilang temani 24 jam, nggak jamin dia berhasil. Ya. Di tengah-tengah keadaan anak-anak yang jahat, Samuel tetap bersih di hadapan Tuhan. Karena apa? Tuhan menjaga dia. Kita serahkan pada Tuhan, saudara. Dan sampai waktunya Tuhan membangkitkan Samuel. Dan saudara, waktu Samuel bangkit, saudara, dia mengajak bangsa Israel. Dia mengatakan, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan dan beribadah kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kita melihat di sini, ya. Yang pertama yaitu kemenangan bisa terjadi kalau mereka mau meresponi apa yang dikatakan oleh Samuel. Kalau mereka cuma bawa tabut Allah saja nggak mungkin menang. Jadi di sini saudara dikatakan yang pertama yaitu harus bertobat. Kemenangan bisa terjadi harus bertobat. Samuel dia nggak ngomong, wah aku bisa membawa kemenangan, tidak. Dia mengatakan kamu harus bertobat, harus balik kepada Allah. Hatimu sudah jauh dari Allah. 100 tahun lebih hidup semaunya sendiri. Saudara, Samuel sungguh-sungguh seorang yang rohani yang baik. Waktu saya baca mengenai riwayat Samuel, ada satu kata yang sungguh menegur saya. Di sana dikatakan, di dalam tafsiran itu, Samuel meskipun dia sudah pensiun, dia tetap berdoa untuk umat Tuhan. Samuel meskipun disakiti hati oleh bangsa Israel, dia tetap berdoa bagi mereka. Wah, saudara, saya pikir-pikir, wah makanya ya, pelayanan saya nggak kayak Samuel ya. Disakiti hati, sudah ya. Samuel tetap berdoa bagi mereka. Samuel terkenal, memang anak diminta dari doa. Seumur hidup dia berdoa.
Dia seorang pemimpin yang baik. Hari ini banyak gereja mencari pemimpin, nyari pendeta yang pintar khotbah. Hati-hati, pintar khotbah itu bahaya, ya. Berarti pintar ngomong loh, ya. Orang pintar ngomong, pintar berdebat, ya. Kalau takut sama Tuhan ya enggak, ya. Cuma kadang-kadang itu memang yang pasti lidah toh. Wah, begitu ya. Makanya ada orang bilang cari pendeta jangan hamba Tuhan, jangan yang pintar khotbah, tapi yang pintar menjalankan firman. Amin. Pintar khotbah tak ngapain? Sudah ngomong lupa ya, dia nggak jalankan. Seorang hamba Tuhan, saudara, yang seperti Samuel yang suka berdoa, yang dekat dengan Tuhan, itulah yang bisa membawa kebangunan rohani di tengah-tengah bangsa Israel. Sudah 150 tahun lebih bangsa Israel hidup di dalam dosa, semaunya sendiri. Hakim-hakim yang dibangkitkan cuma sementara saja. Dengan kata lain hamba Tuhan sementara ya, itu enggak permanen, cuma paling lama 40 tahun. Ada yang cuma berapa minggu, berapa bulan cuma mimpin perang saja. Tetapi Samuel adalah seorang anak yang diangkat oleh Tuhan, yang disiapkan oleh Tuhan. Dia adalah seorang yang suka berdoa. Bahkan saudara tahu waktu Saul ditolak oleh Tuhan, Samuel menangis berdoa. Sampai Tuhan ngomong, sampai kapan kamu nangisi dia? Tuhan aja bilang, Samuel, ngapain kamu nangisi dia terus? Berdoa untuk dia terus. Aku sudah buang dia. Ayo bangkit sekarang, urapi Daud. Dengan kata lain, Samuel adalah seorang yang suka sedih hati untuk orang yang gagal. Pemimpin demikianlah yang bisa membawa kebangunan rohani. Kalau tidak ada suatu jiwa mencintai Tuhan, itu parah sekali. Ya. Samuel mengatakan bertobatlah, kembalilah kepada Tuhan, itu syarat utama. Kalau kita nggak bertobat, nggak mungkin ada kemenangan, nggak mungkin ada berkat Tuhan, nggak mungkin ada penyertaan Tuhan. Meskipun tempat itu Ebenezer, tetap gagal. Yang kedua, setelah mereka disuruh bertobat, mereka mau bertobat, mau meninggalkan semua berhala, mereka diajak untuk doa puasa. Hari ini saudara, jangan sekali-kali kita memegahkan doa puasa. Wah, kalau doa puasa dulu, kan? Cuma belas kasihan Tuhan. Doa puasa itu artinya kita sedih di hadapan Tuhan, mengakui kegagalan kita, kelemahan kita, minta Tuhan memberikan kita kekuatan. Tapi hari ini gereja-gereja banyak yang memegahkan doa puasa. Oh, gereja aku kurang berdoa sih, makanya nggak ada puasanya. Jadi puasa itu karena doaku, bukan. Berdoa berpuasa itu kita itu minta kekuatan dari Tuhan supaya kita boleh melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak orang Kristen bingung dengan puasa ya. Mau puasa berapa minggu, berapa kali, apa saja yang boleh dimakan dan lain sebagainya. Itu nggak terlalu penting. Yang paling penting pertobatan dan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh kita mau mengambil waktu dikhususkan untuk dekat kepada Tuhan. Tidak sibuk makan, tidak sibuk masak ya. Gereja kadang-kadang sibuk masak terus ya. Kadang-kadang itu setelah doa puasa kumpul ke gereja makan, seringkali gitu ya. Lalu orang-orang yang datang tadi nggak puasa, cuma ikut makan aja. Akhirnya fungsi doa puasanya kurang ya. Ya saudara, doa puasa itu penting. Kita dengan kata lain apa? Kita tuh sedih. Ya kadang-kadang kalau kita lagi sedih yang nggak ingin makan ya nggak. Artinya puasa itu sedih di hadapan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, mengakui segala kelemahan kita. Ya. Lalu membuang semua kebiasaan kita yang tidak baik, berhala-berhala apa yang ada di dalam kehidupan kita. Semua kita pasti punya berhala. Ada orang berhalanya itu duit, ada yang pekerjaan, ada yang berhalanya itu pelayanan ya, ada yang berhalanya itu keluarga. Semua itu harus dibuang. Tuhan nomor satu, menyembah Allah saja. Saudara, waktu Samuel menyampaikan hal ini, akhirnya terjadilah peristiwa peletakan batu Ebenezer, di mana Samuel mengajak bangsa Israel semua. Ingat, Samuel mengambil satu batu. Di sana ditaruh di situ, dia katakan Ebenezer. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Memang kalau di terjemahan ada yang tulis sampai di sini. Rasanya kalau sampai di sini tuh rasanya setelah itu enggak ya. Sampai di sini Tuhan menolong kita, kayaknya besok enggak. Sini aja ya.
Kita kan sering ngomong, sudah ya, ngomong kamu sampai di sini saja, begitu ya. Tapi arti terjemahan yang lain sampai sekarang. Jadi kalau dalam bahasa Mandarin, Tao Chin sampai hari ini. Lalu saya lihat terjemahan bahasa Indonesia itu ada beberapa terjemahan, ada yang tulisnya sampai sekarang. Itu lebih mantep ya daripada sampai di sini gitu ya. Kayaknya sudah goodbye begitu ya, di sini saja begitu. Enggak saudara, dikatakan oleh Samuel sampai sekarang Tuhan menolong kita. Lalu didirikan batu ya sebagai peringatan, monumen kemenangan peringatan. Supaya bangsa Israel ingat ya, setiap kamu lihat batu ini ingat Tuhan telah melakukan kebaikan kepada kita. Tuhan itu baik sepanjang sejarah bangsa kita. Ya. Tuhan sudah memberkati, memimpin, mencintai kita. Saudara kalau kita lihat ya, sepanjang sejarah manusia yang paling dicintai Tuhan itu bangsa Israel. Ya nggak? Luar biasa, luar biasa. Bangsa pilihan Tuhan, dipelihara Tuhan, dipimpin oleh Tuhan dengan kuasa Tuhan yang begitu ajaib. Ya, mujizat-mujizat terjadi begitu banyak. Jadi mereka disuruh ingat, Tuhan itu baik. Kamu pernah meninggalkan Tuhan, tidak setia, tetapi Tuhan baik. Hari ini kita diberikan satu kemenangan, supaya mereka ingat akan pertolongan Tuhan. Saudara kalau kita mau, yang sudah kita baca tadi dikatakan, setelah Samuel mengumpulkan bangsa Israel, suruh bertobat, suruh berpuasa. Lalu mereka bilang, iya Samuel, jangan berhenti ya, doakan untuk kami, doakan terus ya. Ya itulah seringkali kita itu begitu ya, doakan aku, tapi sendirinya mungkin malas berdoa ya. Seringkali kalau orang-orang itu ya suka enak kalau didoakan pendetanya gitu ya. Saya malah nggak seneng kalau ada orang bilang gini, aduh terima kasih penginjil Elizabeth, karena doamu loh, sudah itu anakku lulus. Saya bilang enggak, anakmu kalau nggak belajar ya nggak lulus. Lalu ini loh, baru ini ada kakak beradik yang adiknya sudah dapat green card ya, yang kakaknya belum. Lalu bilang, itu dulu adiknya didoakan loh sama ibu, sudah dapat, sekarang yang kakaknya belum, katanya begitu. Saya biarin aja, nggak saya doakan sana. Terus dalam hati dulu, saya bukan dewa kok ya. Nggak boleh saudara, kita nggak boleh mengandalkan seseorang. Kita harus bisa berdoa sendiri. Di sini mengatakan, janganlah, mereka mengatakan pada Samuel, janganlah berhenti berseru, itu berseru di situ berdoa, minta tolong kepada Tuhan ya. Bagi kami kepada Tuhan Allah kita supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin. Lalu Samuel mengambil seekor domba, saudara ya, dipersembahkan. Waktu Samuel memberikan persembahan korban bakaran, apa yang terjadi? Di dalam ayat 10 dikatakan ya, waktu itu orang Filistin datang, saudara. Coba, waktu sudah bertobat, sudah mengakui dosanya, mau kembali kepada Tuhan, mau menjalankan firman Tuhan, mempersembahkan korban, waktu berdoa, pencobaan datang, diserang musuh. Kadang-kadang kita begitu, saudara. Waktu kita mau bertobat, mau hidup baru, mau cinta Tuhan, wah pasti ada saja musuh, itu tahu ya. Musuh kita itu pintar, saudara. Setan itu pintar ya. Dia tahu apa yang kita rencanakan ya. Yang gak sesuai dengan kehendak dia akan diserang. Jadi kita mungkin akhir tahun ini mungkin ada orang ya nanti menyongsong tahun baru ya. Saya kadang-kadang bingung ya, apanya yang disongsong ya. Tambah tua, tambah rasa-rasanya gak ada apa-apa, sama aja. Dulu waktu remaja seneng ya, all and new, sering adakan retreat. Saya ingat pernah di Lawang itu, yang lantai 5 atau berapa itu di situ. Kalau tengah malam jam 12 itu semua kumpul, kita retreat gitu ya, kumpul lalu nyanyi, menyongsong tahun baru, salaman. Tiap tahun begitu, lama-lama saya pikir lagi, lama sama baru sama ya tahunnya ya, apanya yang disongsong ya. Tetapi kita yang perlu diperbarui ya. Waktu kita membuat tekad, saudara, setan tahu, oh kamu mau melangkah ke situ, dia akan menyerang kita. Maka di sini dikatakan ya, waktu mempersembahkan korban, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Coba bayangkan, kalau pemimpinnya nggak kuat akan melarikan diri, ya enggak? Bangsa Israel sudah kalah, saudara. Ya, sudah kalah 2 kali waktu itu. Sekarang mereka suruh maju lagi. Tapi saudara, Alkitab mengatakan di dalam ayat 10b, tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur
dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Dengan kata lain, guntur diturunkan. Ya. Bahasa Jawanya bledek, ya. Akhirnya bangsa Israel bangsa Filistin ke atas orang Filistin, bukan ke atas orang Israel. Jadi orang Filistin itu coba dengarkan, bayangkan ya, wah mereka sendiri kacau ya. Di Indonesia itu banyak ya, halilintarnya keras sekali ya. Kalau di sini nggak terlalu ya. Saya ingat kalau saya waktu pelayanan, anak saya waktu kecil-kecil, kalau waktu halilintar itu anak saya pasti gini, Mama, saya berdoa, Mama di luar pelayanan gitu ya. Soalnya seringkali kalau ikut saya pergi gitu saya gini, halilintar begini ya, menyambar-nyambar menakutkan ya. Kalau kena kaca itu, kaca mobil lalu kena kita gimana? Maka saya terus ngajarin mereka doa. Jadi kalau ada halilintar keras tuh mereka gini, doa gitu ya. Saudara, ini halilintar guntur ini khusus untuk orang Filistin. Jadi mereka bingung, kacau, otomatis gak bisa konsentrasi ya. Dan mereka waktu itu orang Israel bisa membunuh mereka. Jadi orang Israel menang bukan karena hebat perang mereka, bukan teknik perang mereka, senjata mereka bukan, tetapi semua karena pertolongan Tuhan. Tuhan membuat orang itu kacau dulu, ya. Maka di sini kalah mereka, ya. Maka saudara di sini Samuel mengatakan pada mereka, ya, ini tanda peringatan supaya kamu ingat Tuhan itu baik. Tuhan yang menolong kita, bukan jasa kita. Dan Tuhan yang berperang bagi kita, ya. Jadi bangsa Israel didirikan batu itu saudara sebagai peringatan. Mengapa? Karena manusia itu sering lupa kasih setia Tuhan. Kalau sudah ditolong, oke, tahun depan sudah lupa. Manusia itu saudara punya sifat jelek ya. Nolong orang ingat terus. Kalau ditolong lupa. Itu harus bertobat. Ya. Orang Kristen tidak seharusnya begini. Ya. Kalau sudah menolong orang, lupakan. Jangan ingat-ingat, ya pernah tak tolong. Kalau begitu terus saudara, kita akhirnya jatuh dalam dosa, ya enggak? Waktu melihat orang itu sikapnya lain, tidak peduli kita akan sakit hati. Menolong orang jangan diingat, karena Tuhan yang menyuruh kita nolong. Dan apa yang kita bisa lakukan itu Tuhan yang lakukan, bukan kita. Tetapi kalau kita ditolong oleh Tuhan, ditolong oleh orang lain, ingat, itu namanya ingat jasa orang, ingat kebaikan orang lain. Saudara, manusia itu memang punya sifat suka lupa ya. Makanya itu kadang-kadang itu perlu ada apa-apa untuk mengingatkan ya. Ini meja dikasih tulisan ya, supaya mengingat apa? Mengerti kalau waktu perjamuan kudus ya, mengingat kasih Tuhan. Mengapa ada perjamuan kudus? Mengingat Tuhan sudah mati bagi kita. Karena orang itu memang suka lupa. Jadi kita harus belajar, saudara. Bangsa Israel sepanjang tahun, saudara, di padang gurun ya, 40 tahun. Tuhan memberkati mereka, memberikan roti mana, memberikan burung puyuh, ya enggak? Sudah membelah Sungai Yordan, Laut Merah, ya. Lupa, semuanya lupa. Belum pikun pun juga lupa. Ya. Karena apa? Ingatnya tuh yang jelek saja. Coba lihat bangsa Israel. Kalau bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, lalu menyeberang Laut Merah itu mereka tahu, mereka masih mujizat Tuhan luar biasa, Tuhan baik ya. Selalu diingat saudara, nggak akan ngomel. Tuhan marah saudara, Tuhan mengatakan apa? 40 tahun lamanya engkau di padang gurun, ngomel tok kerjanya. Memang nggak ada kerjaan yang lain ya, nggak ada pabrik di situ ya. Nggak bertani, nggak apa ya. Cuma suruh nyembah Tuhan ya. Kalau tiang awan atau tiang api diangkat harus jalan, cuma gitu tok. Suruh gitu tok yang nggak bisa. Memang manusia itu nganggur ngomel, sibuk ngomel. Memang sukanya ngomel. Kalau ingat akan kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan nggak akan ngomel, ya nggak? Bahkan nggak punya makan daging dikasih makanan daging sih ngomel lagi sampai muntah makan daging. Jangan bilang mereka, kita juga. Di gereja kasih makan ngomel ya, nggak dikasih makan ngomel ya. Kadang-kadang kita tuh bingung ya mau dikasih atau enggak gitu ya.
Di dalam kehidupan kita tuh banyak ngomelnya daripada ingat kebaikan. Saudara, yang ngurusi konsumsi di gereja itu setengah mati ya. Dengan masaknya sama terus diomeli, ganti-ganti katanya kok kurang ini kurang itu ya. Saya itu nggak pinter masak, tapi yang lucunya sering diangkat jadi bagian konsumsi. Di saat 4 tahun itu bagian konsumsi, bagian apa? Cuma menerima uang orang bayar untuk konsumsi dan merentah beli apa gitu aja. Gak bisa masak. Ya. Di IEC sempat waktu itu ada kekosongan, saya pegang 1 tahun, coba pegang bagian apa? Cuma namanya saja yang kerja orang lain. Ya bersyukurlah masih ada orang yang mau kerja untuk saya. Dan saya bilang gini, saya jadi kepala. Siapa yang mau mail gak puas cari saya. Soalnya takut sama saya. Jadi saudara, memang manusia itu sering lupa. Kalau kita sering lupa, kita akan ngomel, kita akan lemes, gak kuat begitu. Makanya Samuel mengatakan ini, ya, ini adalah batu peringatan supaya kita ingat sampai hari ini Tuhan menolong kita. Memori ya. Manusia itu saudara tambah tua itu tambah lemah daya ingatnya ya enggak? Karena apa? Kasetnya sudah penuh ya. Ya saudara, kalau ke dokter, kalau orang-orang yang suka pikun tanya dokter karenanya apa? Itu otak kita sudah mulai mengecil, menyusut ya. Jadi data yang baru nggak masuk. Sudah makan katanya belum. Tapi yang dulu itu hutang, orang hutang sama kita nggak bayar, ingat terus. Nggak percaya coba cari orang pikun-pikun begitu ya. Makanya saya selalu mengingatkan diri, hati-hati memori ini ya. Memori hati-hati. Jadi saudara, bagaimana supaya kita tidak suka lupa? Yang pertama, kita harus mengadakan relasi yang baik dengan Tuhan. Kalau kita sering dekat, ya misalnya saudara, suami istri sering dekat, ya ingat ya. Kalau sudah pisah lama-lama, apalagi saya, terus terang, saya itu tukang lupa wajah orang. Kalau sudah pisah lama-lama, wajahnya pun lupa, apalagi suaranya ya. Makanya saya sering mengatakan apa, suami istri jangan pisah jauh-jauh, bahaya itu ya. Lupa ya. Kita sama Tuhan juga demikian. Kalau kita terus dekat dengan Tuhan, selalu ingat. Wong yang suka doa, suka ke gereja saja, suka diingatkan aja suka lupa ya. Apalagi yang nggak ke gereja, yang nggak baca Alkitab, nggak berdoa, nggak dekat Tuhan, gampang lupa. Godaan dunia terlalu besar, saudara. Ya. Jadi kalau kita mau mempunyai ingatan yang baik, selalu ingat Tuhan itu baik, Tuhan itu penolongku, Tuhan kasih setianya tidak pernah berubah. Kita harus terus dekat dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan itu baik. Kalau kita dulu pacaran ya, inginnya tuh deket terus ya. Kalau pulang loh kok pulang. Kalau sudah menikah tuh kok di rumah terus gitu. Apalagi saudara perhatikan, kalau suami istri sudah pensiun, itu ribut terus di rumah. Karena apa? Ada saja. Dan orang itu tambah tua, sifatnya dulu tuh muncul semua. Ya. Karena apa? Waktu kita bekerja masing-masing sibuk loh, nggak ada kesempatan loh. Kalau sudah nganggur, kumpul jadi satu, ngomong terus sampai kita tuh bosen ya. Ngomong itu aja, ngomel terus, cerewet bukan main ya. Masalah kecil dipersoalkan saja ya gitu. Biasanya saya perhatikan orang-orang yang sudah pensiun di rumah terus ngomong apa, aduh gak betah, geremeng terus itu ya. Aduh gitu, cerewetnya bukan main gitu. Lalu kelihatannya sifatnya, aduh gitu. Bahkan ada seorang hamba Tuhan, teman baik saya, dia ngomong demikian. Kamu tahu nggak? Kita ini kalau punya anak ya, sibuk dengan anak ya. Kalau sudah anak-anak sudah besar, kita sudah pensiun ya. Lalu kita itu biasanya puluhan tahun itu, anak-anak itu kita ngomelin anak-anak terus tuh, apalagi yang mama-mama ya. Jangan begini, jangan pulang malam, nanti bawa mantel, nanti gini. Itu sudah gak ada yang diomelin lagi, gak ada yang diomongi, suami. Makanya tuh penginjil itu ngomong sama saya gini, nanti ya kalau sudah pensiun kamu nanti tahu sendiri apa. Kita itu diperlakukan seperti anak gitu ya. Mungkin suami atau terhadap kita atau kita terhadap suami begitu bisa, karena sudah terlatih, sudah terbiasa begitu. Saudara sama Tuhan enggak? Kita makin dekat Tuhan, makin kita makin senang, makin intim karena apa? Tuhan baik. Kalau manusia tambah dideketi tambah kelihatan semua jeleknya ya. Makanya ada orang bilang gini, kalau ke gereja boleh ke gereja minggu saja, jangan deket-deket. Jangan masuk ke dalamnya. Kalau sudah masuk ke dalamnya semua gereja sama. Benar memangnya, hanya di surga lain ya. Lalu sama orang jangan deket-deket.
Kalau sudah dekat, tahu semua kelemahannya. Kalau Tuhan baik, kita harus dekat Tuhan. Makin kita dekat Tuhan, makin mengenal Tuhan, makin tahu kebaikan Tuhan. Paulus mengatakan apa? Aku ingin lebih mengenal akan Kristus, akan kuasa kebangkitannya, akan kematiannya, akan penderitaan. Makin kenal Kristus, makin kita itu kuat, makin rohani kita baik. Saudara, memori kita itu harus dilatih, ya. Selalu memikir yang baik, selalu menghitung berkat Tuhan. Ya. Saya itu matematika saya dulu di Indonesia itu lumayan, ya. Sampai di sini rasanya sekarang nggak bisa ngitung, karena hitungannya nolnya cuma 2. Kalau di Indonesia nolnya tuh, ya, apalagi sekarang ya di Indonesia apa-apa tuh jutaan, saudara. Nah, 1000 tuh nggak laku, parkir aja nggak boleh 1000. Jadi matematika di Indonesia tuh, waduh, nolnya banyak, anak-anak tuh pinter ya. Kalau sudah sampai di sini, matematikanya pasti gampang sekali. Ya. Makin lama nggak bisa ngitung karena nggak pernah ngitung, ya. Dan di sini kan gosek-gosek aja pakai kartu ya, jangan pegang duit. Ya. Kalau kita sering ngitung, saudara, ya, akan mempertajam. Ya. Saya lihat anak-anak itu, ya, les-les kumon apa itu, anak saya sempat les. Wah, diajari, saudara tahu, nggak kayak zaman kita dulu ya. Mereka itu bisa dipakai perkiraan gimana sampai ngitungnya cepat. Kalau engkong saya dulu, saudara tahu, tiap hari itu pegang sampan itu, simpua itu. Nganggur nggak nganggur itu gini terus. Gini terus. Tiap hari gini, sudah kebiasaan. Saudara, kita sebagai anak Tuhan, supaya kita mempunyai memori yang baik, hitunglah berkat Tuhan. Kalau hitung berkat Tuhan, makin dihitung, kita akan sukacita. Makanya ada lagu mengatakan, ya, hitung terus berkat Tuhan, hitung terus, supaya kita nggak lupa. Kalau sudah berkat Tuhan tahun 2013 sudah dilewati, kita lupa semua. Hitung mulai Januari sampai hari ini, berkat Tuhan luar biasa. Makin dihitung, kita akan merasakan Tuhan itu baik. Tuhanlah penolongku. Sampai sekarang Tuhan masih menolong aku. Lalu saudara, kita harus selalu mengingatkan diri. Saudara, kalau membaca kitab Mazmur selalu mengatakan, di dalam Mazmur 103 dikatakan, ya, hai jiwaku, ya, dikatakan, hai jiwaku, maksudnya pujilah Tuhan, ingatlah akan segala kebaikan Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dan saudara, kalau memperhatikannya, pemazmur sering mengatakan kepada diri sendiri, hai jiwaku, mengapa engkau gundah gulana? Mengapa engkau sedih? Puji Tuhan. Memang saudara, kalau kita sedih terus, stres terus, gak akan sembuh. Dokter gak bisa menyembuhkan kita, orang lain gak bisa menyembuhkan kita, ya. Pendeta gak bisa menyembuhkan kita. Yang bisa menyembuhkan kita, diri kita sendiri. Bangkit daripada kesedihan, kembali kepada Tuhan. Makanya pemazmur selalu mengatakan pada dirinya sendiri, hai jiwaku. Bukan orang gila yang mau sedih, bukan. Hai jiwaku, jangan terus begini. Saya pernah ketemu seorang Taiwan, umurnya sekarang 80 lebih, ya. Tinggal di itu, di Toren itu yang berapa tingkat itu, tempat apa yang orang senior sana. Dia pernah mengatakan berapa tahun yang lalu, dia pernah kena sakit apa itu namanya, ya kayak orang stres, nggak mau makan, nggak mau apa gitu ya. Dia bilang apa, tidur terus. Sedangkan dia seorang yang rohaninya baik, memimpin Bible study Mandarin, saudara. Lalu pendetanya telepon dia. Dia ditanya, mengapa kamu? Iya, badanku loyo semua, rasanya nggak ingin kerja apa-apa, inginnya tidur, bangun makan, ini gitu. Terus pendetanya bilang, harus bangun, kamu harus paksa dirimu sendiri. Paksa diri sendiri. Harus bangun. Jangan terus melayani, saudara, pikiran-pikiran yang jelek. Ya. Aduh, tahun depan gimana ini ya? Ini katanya itu kuda emas, katanya. Ya, saya tuh seneng lihat-lihat aja sih, saya nggak percaya itu. Ini kalender kok tulisannya kuda-kuda yang jenis apa ya? Congkok ada tuh macam-macam ya. Ada kuda air, kuda apa? Ini kuda emas katanya. Pas ada yang bilang lagi, wah kalau kuda itu tahun depan itu mesti kerja keras. Memangnya binatangnya gitu loh ya, kuda, sapi, lembu gitu ya. Katanya kerja keras, jadi gini.
membuat banyak orang sedih. Saudara, kita harus bicara pada diri kita sendiri. Mengapa saya sedih? Pujilah Tuhan. Jangan lupa segala kebaikan Tuhan. Di tahun-tahun yang lalu Tuhan telah menolong kita. Tahun ini pun juga. Sampai sekarang pun Tuhan mau menolong kita. Jangan takut, ayo bangun. Bicara kepada diri sendiri. Jadi saudara, relasi kita dengan Tuhan harus dibereskan. Ya. Lalu kita harus selalu saudara, ya, selalu menghitung berkat. Selalu mengingat hal-hal yang baik. Saya selalu mengingatkan diri saya sendiri. Jangan ingat-ingat yang jelek. Karena apa? Waktu kita pikun itu bisa tahu orang itu hidupnya dulu gimana. Saya sering mengunjungi orang pikun. Ya. Ini saya sudah pernah siarkan ya, di IEC ya. Saya tuh sering, kalau besuk tuh saya senang saudara. Saya senang-senang saya pelajari lalu untuk pelajaran bagi diri saya. Ada orang tua itu ya, kalau sudah sendirian, sudah pikun gitu, kalau dikunjungin ngomel, anakku tuh lo keterlaluan, gak pernah datang, gak pernah mengunjungi aku, si itu lo, orang gereja itu gak pernah besuk ini gini. Terus dalam hati saya, oh ini mudanya tukang ngomel ini. Karena apa? Yang dia ada itu adalah bekas-bekas yang dulu. Meskipun sekarang dikunjungi terus, dia gak akan ingat. Kita kasih dia segala macam pun dia gak akan ingat. Makanya kita harus ingat saudara. Kita harus menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak senang mendengar orang berseru-seru. Tuhan senang kalau kita tuh bersyukur. Kalau kita selalu mengingat Tuhan baik. Sampai hari ini Tuhan masih menolong aku. Bahkan Tuhan menolong kita dengan senyuman. Dengan senyuman. Tuhan tidak pernah mengusir kita. Ini datang lagi, minta tolong lagi, bosan saya enggak. Meskipun kita pernah gagal, ya. Tahun ini mungkin kita banyak kegagalan. Menyedihkan hati Tuhan. Tuhan tetap mau mencintai kita. Kita kembali pada Tuhan. Ya. Jadi saudara, sebelum kita pikun, mari kita isi memori kita dengan bersyukur pada Tuhan. Dengan mengingat segala kebaikan Tuhan. Ada seorang nenek-nenek saya besuk saudara. Itu di Surabaya ya. Tahu, kita senang besuk dia. Karena apa? Kita besuk dia. Dia ceritanya, iya waktu itu aku ikut Andrew G, KKR, nyanyi lagu ini, nyanyi. Jadi kita kunjungi dia senang ya. Di sini juga ada seorang ibu yang sering saudara kunjungi ya. Nyanyi gitu senang ya, yang kunjungi ya senang ya. Coba kalau datang ngomel terus, aduh, bislah datang situ apalagi dia tuh sudah pikun, nggak tahu siapa yang datang, dimarah-marahi lagi gitu ya. Kita dimarah-marahi, kita sudah cukup satu kali aja besuknya ya. Saudara, kita harus ingat, Tuhan itu penolong kita. Sampai sekarang dia masih menolong kita. Meskipun kita tidak baik, dia tetap mau mengingat kita. Jadi saudara, baiklah kita menjadikan Ebenezer itu sebagai suatu peringatan bagi kita sendiri. Ya mungkin kita nggak perlu nulis-nulis, nggak perlu tulis di batu atau di mana, nggak perlu. Tetapi selalu menyadarkan diri. Ingat Tuhan itu baik. Sampai hari ini saya bisa hidup. Itu karena pertolongan Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan, tidak mungkin ada kita hari ini. Dan kita bersyukur Allah kita sumber pertolongan. Allah kita menolong tepat pada waktunya. Terakhir saya akan memberikan suatu kesaksian. Mungkin sudah ada 20 tahun. Tapi rasanya ini baru terjadi kemarin. Tuhan itu begitu baik telah menolong kami. Saya ingat pada waktu mungkin 20 tahun yang lalu. Ya, waktu itu suami saya lagi, ya waktu itu anak-anak masih kecil, dia join kongsi-kongsi sama teman-teman, family dari Congkok begitu ya. Di Surabaya tuh banyak family dari Congkok datang kongsi-kongsi. Lalu saya dengar mereka mendirikan 3 pabrik. Saya itu bukan orang bisnis tapi saya ngerti. Hutang bank sebagai modal, kok dirikan 3 pabrik, bagaimana muternya begitu ya. Tapi saya tidak berhak ngomong ya. Karena suami saya tidak senang saya ikut-ikut bisnis. Suami saya punya konsep, kamu nginjil, gak usah ngikuti urusan bisnis ya. Jadi saudara, waktu saya dengar, kamu pinjem bank, buka pabrik aki, rotan, dus, ini gimana muternya? Dia bilang, penginjil gak usah ngurusi hal-hal yang duniawi katanya. Sungguh saudara. Akhirnya pabriknya yang dus tutup ya, yang yang rotan tutup, gak bisa muter. Kan duit pinjam dari bank,
Lalu orang mau beli barang kita kan masih pinjam toh. Akhirnya gak bisa muter gitu. Dan akhirnya saudara, sampai pabrik itu mau disita. Waduh, saya itu nggak tahu apa-apa karena nggak boleh tahu apa-apa ya. Pokoknya saya itu ya Senin sampai Minggu urusan gereja saja ya. Pagi malam mikirin jemaatnya Tuhan aja gitu ya, nggak boleh mikirin itu. Saya tahunya itu rumah itu diganti nama. Loh, mengapa rumah diganti nama? Takut disita juga. Iya nggak? Rumah itu kalau nama suami semua, pabrik kena, rumah juga kena. Jadi akhirnya diganti nama saudara dan lain sebagainya. Saya baru tahu, oh gitu. Dalam hati saya mateng lah ini. Untung hidup kumpul mertua saudara. Jadi nggak punya duit pun makan ada ya tetap ya. Segalanya nggak usah beli ya. Saudara, di dalam keadaan begitu saudara, kita cuma bisa berdoa. Dan pabrik itu sebelum disita oleh bank, ya, ditawar-tawarkan melalui calo, melalui teman-teman semua. Orang lihat gak jadi beli, sudah nawar gak cocok, sudah bayar uang muka batal, itu sering terjadi begitu. Sampai terakhir hari itu harus sidang. Mereka berangkat sidang. Kita cuma bisa berdoa, terserah Tuhan. Ya. Saya ingat perkataan mertua saya. Perkataan mertua saya itu baik sekali. Karena suami saya itu anak yang sangat dilindungi, keluarga yang sangat harmonis, semua dilindungi oleh orang tua. Jadi nggak seperti saya itu anak liar. Kalau mulai kecil sudah nggak punya papa ya, jadi mandiri, dia nggak. Jadi waktu dia bisnis, karena orang polos itu di mana-mana ditipu orang ya. Lalu saudara, waktu dia pabriknya bangkrut, lalu ditipu orang ya, waktu itu Golkar apa semua sampai dia ke Jakarta nagih hutang, dicuri orang dan lain sebagainya. Mertua saya mengucapkan satu perkataan yang indah. Dia mengatakan apa? Enggak apa-apa, pelajaran ini tidak pernah dia pelajari di kelas. Dia belum pernah mendapatkan pelajaran ini. Jadi ditega-tegakan saudara, supaya anaknya ini dewasa, lebih dewasa. Karena dulu terlalu dilindungi papanya. Papanya memang hebat, segalanya papanya. Jadi akhirnya anak ini bisnis ditipu orang terus. Saudara, kembali lagi waktu hari itu mereka berangkat ke tempat sidang dengan hati yang berat, langkah yang berat. Kami cuma bisa berdoa. Saudara tahu, akhirnya waktu kembali dikatakan waktu mereka sudah mau masuk, ternyata ada orang yang beli pabriknya mereka. Pada saat itu mereka sudah mau masuk katanya, nggak tahu melalui calo atau apa, nggak tahu, pokoknya ceritanya saya nggak tahu mendetailnya. Pokoknya tahunya hari itu batal sidang, batal disita. Kalau disita berarti nggak dapat apa-apa ya nggak? Kalau dijual kan masih ada uang sisanya untuk bayar hutang. Saudara, puji Tuhan, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Memang saya lihat selama anak saya ya belasan tahun itu ya, hidup saya itu saya melihat, aduh suami saya nggak tahu tergila-gila di dalam bisnis, mengikuti teman-temannya. Ya ke sini, proyek ini, proyek itu, proyek pemerintah dilakukan semua. Sebenarnya dia tidak ada semangat yang seperti itu, tidak punya hati seperti itu. Tetapi orang-orang dari Congko itu, family-family itu berani, jadi diajak. Saudara tahu, waktu saya mendengar ini gagal, itu gagal, itu gagal, saya cuma bisa nangis. Saya cuma berdoa, saya bilang Tuhan, saya melayani Engkau Tuhan. Kalau keluarga keadaan begini bagaimana Tuhan? Saya nggak bisa ngomongin suami saya. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya mimpi. Mimpi itu lucu tau. Mobil setirnya itu bisa di belakang. Yang nyetir itu suami saya. Dia yang ngegas. Mobil itu digas sampai ke pinggir-pinggir jalan itu, nobrok-nobrok, pager-pager itu. Lalu ada suara ngomong apa? Setir di tanganmu, setir di tanganmu. Ini mimpi ya, jadi ada mobil ajaib. Saya lihat loh setir di belakang saudara. Saya banting begini. Saya bangun. Suara itu mengingatkan saya, setir di tanganmu. Apa itu setir? Doa. Ngomongi suami saya nggak mungkin bisa. Maka saya bilang apa? Saya sering gurau sama dia. Seorang suami berhasil 75% dari istri. Kamu gagal karena istrinya nggak bisa dukung kamu. Dia nggak pernah mendengarkan perkataan saya. Tapi saya tahu Tuhan penolong kita. Saudara, itu memakan waktu beberapa tahun. Hidup kami terus begitu. Akhirnya
dia terpaksa harus ke Amerika. Yaitu akhirnya kita pindah di sini karena mertua bilang, sudah, kamu tidak usah bisnis-bisnis lagi. Sudah cukup ditipu sana sini. Sudah kamu kerja saja di Amerika, ikut orang saja. Saudara, Tuhan itu baik. Di dalam kehidupan kita, Tuhan mengizinkan kita jatuh bangun. Ada maksud Tuhan yang baik. Supaya kita melihat Tuhan sampai sekarang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan kita adalah Tuhan Alfa Omega. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Jadi kita jangan khawatir tentang tahun 2014. Tuhan kita adalah Tuhan penolong kita. Dia akan memimpin hari depan kita. Terus pikir kebaikan Tuhan. Hitung semua kebaikan Tuhan. Tuhan kasih setia, Tuhan tidak pernah berubah. Meskipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Mari kita tenang di hadapan Tuhan. Saudara, kita mengoreksi diri kita sendiri. Selama ini, setahun ini kita mengikuti Tuhan. Apakah kita setia? Kita sadar Tuhan selalu menolong kita. Apakah kita hidup selalu bersyukur memuji Tuhan? Ataukah kita sungut-sungut, kita tidak puas? Kita lupa bahwa Tuhan selalu menolong kita. Kita tenang di hadapan Tuhan, minta Tuhan ampuni dosa kita. Dan kita juga menyerahkan hari depan kita, tahun depan kita percaya Tuhan kita Tuhan yang hidup. Dia sanggup menolong kita. Bapa yang di surga, kami bersyukur padamu Tuhan, karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, adalah Tuhan yang tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami tahu Tuhan Kau sanggup menolong kami. Ampunilah kami Tuhan, kami sering melupakan Tuhan. Di dalam kehidupan kami Tuhan, kami sering berjalan menurut kehendak kami sendiri, sehingga di mana ada kami, di sana ada kekacauan. Ampuni kami Tuhan, tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh taat kepada Tuhan, selalu mengingat kebaikan Tuhan, dan boleh meletakkan harapan kami kepada Tuhan saja. Tuhan, kami percaya di tahun yang baru ini Tuhan bersama kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan bersedia menolong kami. Tolong Tuhan supaya kami boleh mengundang Tuhan terus bersama kami, dan kami selalu merenungkan kebaikan Tuhan yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Mujizat-mujizat yang telah Tuhan berikan pada kami, itu boleh menguatkan kami untuk memasuki tahun yang baru. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami. Suara manusia sudah berhenti, namun kami mohon Roh Kudus-Mu terus bekerja di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.